Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menjelaskan mengenai sistem pernapasan atau respirasi pada ikan yang beranggotakan saya sendiri, Sentia, 1131420025, Rosia Sunoto 1131420023, Fadil Kurniawan 1131420007. Nah, yang pada slide pertama ini yakni sistem pernapasan atau respirasi pada ikan. Nah, kita lihat bersama di gambar bahwasannya di sini tertera bahwa sistem respirasi pada ikan yakni arah aliran air. Terdapat juga lengkung insang, terdapat darah yang miskin oksigen, darah yang kaya oksigen, lamela, aliran air. Dan terdapat juga filamen insang, lengkung insang, dan pembuluh darah. Nah, pernafasan atau respirasi. Respirasi adalah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida oleh makhluk hidup. Sistem pernafasan juga merupakan proses pengikatan oksigen O2 dan pengeluaran karbon dioksida CO2 oleh daerah melalui permukaan alat pernafasan. Sistem pernafasan ikan bergantung pada suatu organ utama yang biasa disebut insang. Nah, pada alat-alat respirasi ikan yakni yang pertama terdapat insang. Kemudian selain insang yakni ada tambahan di mana ada labirin, ada arborescens, ada diverticula, dan ada gelembung renang. Nah, pada insang sendiri yakni insang merupakan organ respirasi utama pada ikan. Karena insang sendiri bekerja dengan mekanisme difus, permukaan dari gas-gas respirasi atau oksigen dan karbon dioksida antara darah dan air. Oksigen yang terlarut dalam air akan diabsorpsi ke dalam kapiler-kapiler insang dan difiksasi oleh hemoglobin untuk selanjutnya didistribusikan ke seluruh tubuh. Karbon dioksida ini dikeluarkan dari sel dan jaringan untuk dilepaskan ke air di sekitar insang. Bagian-bagian insang. Insang terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, filamen insang atau gill filamen, berwarna merah, terdiri dari jaringan lunak, berbentuk seperti sisir melekat pada lengkung insang, banyak mengandung kapiler-kapiler darah sebagai cabang dari arteri branchialis dan merupakan tempat terjadinya pengikat oksigen terlarut dari dalam air. Yang kedua, tulang lengkung insang atau gill arch merupakan tempat melekatnya filamen dan tapis insang, berwarna putih dan memiliki saluran darah arteri afferent dan arteri efferent yang memungkinkan darah dapat keluar dan masuk ke dalam insang. Yang ketiga, tapis insang atau gill rachers, berupa sepasang deretan batang tulang rawan yang pendek dan sedikit bergerigi, melekat pada bagian depan dari lengkungan insang, berfungsi untuk menyaring air pernapasan. Pada ikan-ikan herbivora pemakan plankton, tapis insangnya rapat dan ukurannya panjang. Hal ini sesuai dengan fungsinya sebagai alat penyaring makanan. Sedangkan pada ikan-ikan karnivora, tapis insang tersebut jarang digunakan untuk berukuran pendek. Bentuk insang. Nah, pada umumnya terdapat dua macam bentuk insang pada ikan yang disesuaikan dengan jenisnya. Yang pertama, yaitu insang dengan operculum atau tutup insang. Insang jenis ini umumnya ditemui pada ikan bertulang sejati atau osteistes, misalnya seperti gurame, bandeng, dan lain sebagainya. Operculum itu sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama opercular, kedua interpercular, ketiga preopercular, dan yang terakhir subopercular. Yang kedua, insang tanpa tutup atau operculum. Jenis insang ini dimiliki oleh ikan bertulang, rawan atau chornithes, seperti hiu dan pari.
Pada jenis insang ini terdapat suatu struktur khusus yang disebut septum interbrachyle. Septum interbrachyle adalah jaringan ikat dan otot yang berada di antara tiap lembaran insang. Adapun fungsi insang selanjutnya yaitu yang pertama, alat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, mengatur keseimbangan asam basa. Yang ketiga, mengatur regulasi ion. Yang keempat, ekskresi nitrogen. Dan yang terakhir, menyaring makanan. Yang berikutnya, cara kerja insang. Pertama, proses pernapasan pada ikan diawali dengan membukanya mulut ikan yang kemudian tertutupnya operkulum. Air yang kaya akan oksigen akan terdorong ke dalam mulut ikan dan masuk melalui insang. Kedua, molekul-molekul oksigen akan ditangkap oleh hemoglobin pada jaringan pembuluh darah dalam insang, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh ikan. Yang ketiga, karbon dioksida dan buangan dari hasil respirasi lainnya juga akan dilepaskan melalui insang. Selanjutnya, ikan akan menutup mulutnya dan membuka tutup insang, dan kemudian air akan mengalir melalui insang. Nah, yang berikutnya, phase inspirasi. Gerakan tutup insang ke samping dan selaput tutup insang tetap menempel pada tubuh mengakibatkan rongga mulut bertambah besar. Sebaliknya, insang tertutup, akibatnya tekanan udara dalam rongga mulut lebih kecil daripada tekanan udara luar. Celah mulut membuka sehingga air masuk ke dalam mulut. Fase berikutnya yaitu fase ekspirasi. Setelah masuknya air ke dalam mulut, maka mulut ikan akan tertutup. Insang kembali kedudukan semula dan secara bersamaan celah insang akan terbuka. Air yang masuk akan mengenai celah-celah insang tersebut, sehingga terjadinya pertukaran gas CO2 dan O2. Di sini, ikan akan melepas gas CO2 keluar. Nah, sehingga pada fase inspirasi, gas oksigen dan air akan masuk ke dalam rongga insang, kemudian gas oksigen tersebut akan diikat oleh kapiler darah untuk disebarkan ke seluruh jaringan. Sedangkan pada fase ekspirasi, gas CO2 yang berada di dalam tubuh akan dibawa oleh jaringan yang menuju insang dan dikeluarkan ke perairan. Mekanisme proses respirasi pernapasan ikan. Mekanisme pernapasan ikan bertulang sejati dilakukan melalui fase inspirasi dan fase ekspirasi. Pernapasan pada ikan bertulang rawan. Insang pada ikan bertulang rawan atau chondrichthyes ini tidak ditemukannya tutup insang, misalnya pada ikan hiu dan pari. Keluar masuknya air melalui rongga mulut yang disebabkan oleh perubahan tekanan pada rongga mulut yang terjadi akibat perubahan volume dan rongga mulut tersebut. Apabila dasar mulut bergerak ke bawah, maka volume rongga mulut bertambah, sehingga tekanannya lebih kecil dari ketekanan air. Akibatnya, air mengalir ke rongga mulut dan terjadinya fase inspirasi. Dan apabila dasar mulut bergerak ke atas, volume rongga mulut akan mengecil, tekanannya naik, dan celah mulut tertutup sehingga air mengalir keluar melalui celah insang dan terjadilah fase ekspirasi. Pernapasan pada ikan paru-paru atau dipnoid. Pernapasan pada ikan paru-paru menyerupai pernapasan pada amfibia. Selain mempunyai insang paru-paru, mereka juga mempunyai sepasang gelembung udara. Seperti paru-paru yang dapat digunakan untuk membantu pernapasan, yaitu pulmosis. Pulmosis ini banyak dikelilingi pembuluh darah dan dihubungkan dengan kerongkongan. Saluran ini merupakan jalan masuk dan keluarnya udara dari mulut ke gelembung, dan sebaliknya yang memungkinkan terjadinya difusi udara ke kapiler darah.
Ikan paru-paru hidup di rawa-rawa dan sungai. Ikan ini mampu bertahan hidup walaupun air di sekitarnya mereka sangat sedikit dan insang mereka tidak berfungsi karena ia bernafas menggunakan gelembung udara. Ada 3 jenis ikan paru-paru, Afrika, Amerika, dan Australia. Alat-alat tambahan respirasi ikan. Labirin. Labirin merupakan salah satu alat bantu pernapasan pada ikan. Namun tidak semua ikan memiliki labirin. Labirin adalah perluasan insang pada bagian atas yang terbentuk lipatan dan membentuk rongga yang tidak beraturan. Beberapa ikan yang memiliki labirin diantaranya ikan lele dan gabus. Labirin berfungsi untuk menyimpan cadangan oksigen yang nantinya bisa digunakan pada saat ikan berada pada daerah atau lingkungan dengan kadar oksigen rendah. Arborescens. Beberapa spesies ikan seperti lele, gurame, atau nila juga memiliki struktur tambahan yang disebut arborescens. Arborescens adalah struktur tambahan pada insang yang berwarna merah dan berbentuk seperti bunga karang. Struktur tersebut membantu ikan untuk bernapas pada lingkungan dengan kadar oksigen yang rendah. Diverticula. Diverticula merupakan lipatan kulit pada bagian mulut dan ruang paringnya, contohnya pada ikan gabus. Gelembung renang. Gelembung renang adalah kantong yang berisi udara atau oksigen dan berada pada rongga tubuh ikan. Gelembung renang memiliki fungsi untuk menjaga posisi ikan agar dapat mengapung saat berada dalam air, sehingga ikan tidak perlu terus-menerus berenang. Mekanisme pernapasan ikan dengan gelembung renang. A. Oksigen masuk dan berdifusi melalui dinding gelembung renang. B. Oksigen lalu masuk melalui jaringan kapiler yang meluas dan udara diambil sebanyak-banyaknya. C. Pada dinding belakang gelembung renang terdapat dinding tipis yang berfungsi sebagai alat sekresi sisa pernafasan di mana karbon dioksida akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Baik, adapun kesimpulannya yakni ada 3. Yang pertama, sistem pernapasan adalah proses peningkatan oksigen O2 dan pengeluaran karbon dioksida CO2 oleh darah melalui permukaan alat pernapasan. Yang kedua, organ-organ pernapasan pada ikan yaitu yang pertama yakni pastinya insang. Yang sebagai tambahan yakni adanya labirin, arborescens, diverticula, dan gelembung renang. Yang ketiga, mekanisme pernafasan atau respirasi ini dilakukan melalui 2 fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi.